Sembari menunggu sambungan HDMI, saya boleh kenalan dengan kalian satu-satu? Kalian adalah tulis ya? Benar kan? Tulis dong ya kan? Jadi benar, supaya kalian tidak terbebani bahwa kalian harus belajar. Jadi enjoy, have fun aja, ya kan? Dari kiri dulu. Tulungagung. Keren sekali. Dari Universitas Tulungagung. Universitas Malang. Keren. Oke, Jember, Bondowoso, Malang, Jember, Jawa Timur semua ya. Kenalkan nama saya Nida Sandra dari Universitas Negeri Malang asal dari Jawa. Kebumen. Perkenalkan nama saya Riolena Jula dari Universitas Negeri Malang asal dari Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Saya Fatul Dondri dari Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan nama saya Ramadanda dari Universitas Merdeka Malang asal Aceh. Oh, di Aceh? Iya, Pak. Kenapa pilih ke Malang? Kenapa saya ke Malang? Karena Malang itu kota pendidikan. Oke. Namamu? Rani. Lani. Perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari Universitas Kuningan asal Padang. Padang. Saya Ratna Jendela dari Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan nama saya Zulantri Desi Polisi dari Universitas Merdeka Malang asal Madiun. Madiun. Nama saya Rizal, asal Universitas Merdeka Malang, asal Kupang, Jawa Timur. Wah, keren sekali Kupang. Saya terakhir Kupang ke Nusa Tenggara Timur ya. Oh, Warebu bukan ya? Warebu masih NTB ya? Oh, Saya Ratini dari Universitas Merdeka Malang asalnya dari Medan. Medan. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang. Magelang. Saya Safia Lanita dari Universitas Gabus Ciamis. Kalau saya Agus Krisna dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Wah, keren sekali ya kalian ya. Dari Aceh, paling ujungnya Sumatera, terus dari NTT, ujungnya timur ya di bagian bawah tuh. Keren sekali. Tepuk tangan dong buat kalian. Ketika Mas Dedi menghubungi saya untuk ada di kelas ini berbagi sesuatu dengan kalian dan kemudian disampaikan bahwa kalian adalah mahasiswa-mahasiswa dari beragam universitas yang digabungkan jadi satu untuk belajar ya, sebutannya begitu ya, belajar di Dharma Jaya. Sebenarnya apa sih yang mendasari kalian mau belajar di Dharma Jaya? Kegiatan semacam ini, terus kenapa kalian yang terpilih bukan orang lain gitu? Ada yang mau bicara? Ya. Boleh. Kan ini disebutnya Tukar Mahasiswa Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud. Kita hanya memilih pulau saja waktu itu. Kita memilih pulau. Dan untuk penempatan universitas itu ditempatkan oleh pihak Kemendikbud sendiri. Oke. Jadi untuk kami memilih IBB itu mungkin tidak ada masalah. Jadi IBB tidak ada dasar yang akan dipilih oleh Kemendikbud. Oke. Baik. Ada yang lain ingin berpendapat? Dari Sukabumi tadi udah bilang kenapa? Karena ada Kemendikbud yang berperan untuk menempatkan kalian di sini gitu. Kalian sudah berapa hari di sini? Seminggu. Ada yang mau share ke saya apa rasanya 1 minggu kalian ada di sini? Panas. Oke. Tapi Surabaya juga panas kan? Panasan Oh, panasan sini. Oh, Kupang panas loh. Iya, sama nggak dengan Kupang?
hampir sama sih. Hampir sama. Karena tipikalnya dekat-dekat dengan laut kan, perairan, pasti panas. Kalau jauh dari laut pasti dingin gitu. Ada lagi yang ingin berbagi informasi dengan saya. Apa yang kalian dapatkan? Maksudnya yang kalian harapkan dari kegiatan pertukaran mahasiswa ini? Apa? Pengalaman udah pasti. Apa? Supaya nggak jomblo lagi? Ada yang gitu? Siapa tahu kan? Mengharapkan ada sambungan-sambungan yang lain selain menuntut ilmu gitu? Yes, good. Dapat relasi, oke. Yang lain? Memperluas wawasan, teman baru, perspektif baru, ya. Itu yang kita suka. Jadi, kenapa? Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, ya. Karena berbeda pulau, kalian akan ketemu banyak karakter, banyak sifat-sifat baru, ya kan? Menyesuaikan dengan lingkungan baru. Jauh dari orang tua juga. Ada yang baru pertama kali datang ke Lampung. Oke, hampir semua dari kalian adalah pertama kalinya ke Lampung. Gimana kesan pertama begitu mendarat di Lampung? Oke. Ini semua rata-rata naik pesawat atau ada yang lewat jalur? Semua pesawat. Oke. Sip. Saya akan bicara depan kalian, tapi izin saya boleh buat lepas masker, boleh ya? Boleh. Supaya saya tidak terlalu terganggu gitu membuka pembicaraan dengan kalian. Oke. Nah, ini nih. Yang saya suka adalah bahwa apa yang mau saya bagi ke kalian di pertemuan kali ini adalah mengenal kebudayaan dan etnik melalui blogger. Ada yang tahu nggak blogger itu apa? Ya, seorang yang menulis melalui media online. Ya, blog adalah lamannya. Sekarang itu laman online itu mudah sekali untuk diakses. Berita-berita online juga mudah sekali diakses. Kalian nih mencari apapun, saya yakin udah gak nanya teman, gak nanya orang-orang, tanya aja sama Mbak Google. Semua beres. Apa yang gak ada di Google? Ya. Bukan kalau kalian malas ngetik, tinggal ngomong sekalipun, Google akan kasih tahu apa makna atau apa yang kalian butuhkan dari yang kalian tanyakan. Nah, ngeblog itu sebenarnya sama aja seperti kalian nulis di diary. Sama. Ada dulu punya tradisi menulis di diary, Dear Diary, hari ini aku sebel banget gitu. Ada yang gitu? Jangan salah, saya juga begitu, sama. Ya, walaupun kita beda era beberapa tahun, tapi saya juga melakukan hal yang sama. Oke. Jadi, teman-teman semua, kalau saya boleh memulai bahwa semuanya itu dari sini awalnya. Nah, perkenalkan, nama saya Indra Pradia. Saya membranding diri saya dengan nama Dunia Indra. Indra Pradia pun adalah sebuah nama panggung saya. Jadi saya itu sejak SMP itu sudah menjadi penyanyi kawinan. Ada yang pernah lihat ada penyanyi kawinan dari kampung ke kampung, komplek ke komplek, acara kawinan, sunatan, apapun bentuknya sampai 17 Agustusan. Nah, itu saya masih SMP itu udah mulai begitu. Mau tahu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saya bisa makan enak. That's it. Hanya sesimpel itu tujuannya. Kenapa? Karena ibu saya itu single parent dan saya tahu diri untuk minta makan enak, ya, daging rendang gitu, opor gitu, itu hanya terjadi kalau hari raya. Kalau tidak hari raya ya nunggu ada kondangan. Itu juga kalau kondangan saya itu jarang diajak, yang diajak adik saya, ya. Jadi saya punya pemikiran gimana caranya supaya saya bisa makan enak dan punya uang lebih untuk jajan. Akhirnya jadi penyanyi kawinan. Karena memang basicnya suka nyanyi-nyanyi, latihan, ketemu dengan orang-orang yang mau melatih saya, akhirnya jadi penyanyi kawinan. Nah, itu sejak SMP, SMA juga begitu. SMA saya pindah ke kota, ke Bandar Lampung. Jadi saya itu lahirnya di desa Kayu Batu. Kalau di dalam peta itu nggak ada. Jadi kalau kalian cari peta daerah Lampung Utara, desanya Kayu Batu, dari kota Bumi Lampung Utara itu aja masih sekitar butuh 3 jam.
Dan desa saya itu berbatasan dengan perkebunan karet PTP 7. Sudahlah, kalian nggak perlu pikirin ya. Yang jelas saya anak kampung Udik yang dekat dengan kebun karet. Oke? Nah, tapi saya tuh sadar diri ketika SMP bahwa saya tuh nggak sama dengan teman-teman saya satu kelas, bahkan satu sekolah. Saya sudah sadar itu. Nggak samanya apa? Nggak samanya adalah saya punya titik lemah, nggak bisa matematika seperti teman-teman saya yang lain. Ada nggak di sini yang lemah matematikanya? Saya yakin nggak ada. Pasti kalian jago-jago semua. Karena saya yakin kalau kalian lemah matematika, kalian nggak akan ada dalam program ini. Saya tuh lemahnya tuh lemah banget. Bukan hanya borok-borok X, Y, pangkat kuadrat, kosinus, kotangen. Saya nggak paham itu. Kali-kalian aja, pembagian aja, saya tuh masih mikir lama dulu gitu. Coba kalian tanya, misalnya tanya saya 8 kali 5 gitu. Saya mikir dulu, 8 kali 5, oke, 8-nya dibuat 5. 8, 8, 16, 8, 8, 16. Sama kan? Padahal cuma sesepele itu gitu. Bahkan yang lebih anehnya lagi, saya itu nggak bisa menghitung bahwa kalau ada diskon 50 plus 20, saya kira itu 70. Padahal bukan kan? Nah, saya baru tahu itu bukan tuh baru-baru ini ketika kuliah dulu gitu. Selemah itu saya itu. Akhirnya ketika SMA, kelemahan saya makin menjadi-jadi tentang matematika. Jadi di SMA itu saya disuruh belajar dapat akuntansi dasar, belajar lagi kimia, matilah. Belajar apa ini? Rumus, Pythagoras, X, Y, pangkat kuadrat, tarik diameter, dapatlah sudut ini berapa. Aduh, makin nggak ngerti. Saking saya bebelnya, saya tuh sering bolos dari kelas matematika, fisika, kimia, biologi, akuntansi dasar, semua yang menghitung. Saya selalu pindahnya kemana? Ke perpustakaan atau ke kantin. Alhasil, ibu saya yang single parent itu dipanggil sama kepala sekolah karena saya punya masalah. Terus ibu saya bilang gini, saya masih ingat. Jadi karena ada saya di sampingnya, ibu saya bilang, mohon Bapak diberi kesempatan anak saya untuk belajar ala kadarnya semampunya dia di bidang hitung-hitungan, tapi beri kesempatan anak saya untuk bisa mengembangkan minat bakatnya di bidang lain yang bukan hitung-hitungan. Alhasil ketika SMA, saya lulus dengan nilai matematika 5 di ijazah. Dan udah pasti nilai secara rata-rata saya kecil sekali. Tapi saya lulus menjadi pelajar yang menyumbangkan 78 piala selama SMA. Untuk SMA itu saya bisa lulus walaupun nilainya kecil banget. Standar lah. Istilahnya kalau 1 sampai 30 gitu ya, saya tuh yang ke-29 gitu. Atau mungkin yang ke-30 lah. Karena nggak ada yang lebih kecil dari saya nilai matematikanya gitu. Oke, itu tentang saya yang lemah matematika. Jadi yang mau saya share ke kalian, kalau kalian sekarang merasa punya kelemahan, ada yang merasa punya kelemahan? Atau sudah perfect semua? Oke. Kalau kalian merasa punya kelemahan, jangan terfokus dengan lemahnya, tapi cari sisi baiknya kalian. Sisi optimalnya apa? Ketika saya SMA di kelas 2, kelas 3, saya sudah sadar bahwa saya punya kelemahan di otak kiri. Otak kiri saya tuh lemah sekali. Bahkan sampai sekarang. Saya sudah berkarir, saya sudah berpergian kemana-mana. Saya tuh kalau ngitung, entah kenapa ya lambat banget. Tapi kalau disuruh maju ke depan, ngomong, nyanyi, jadi MC, pidato, itu tuh kayak ada chargernya yang dicas 100 gitu. Macam dapat baterai alkalin yang superior gitu. Jadi saya lemah matematika. Tolong dalam forum ini jangan bertanya ke saya soal rumus-rumus Pythagoras dan yang lain-lain. Oke? Kita fokusnya ke blog aja. Oke. Saya membranding diri saya dunia indra. Jadi dunia indra itu dunia yang saya suka. Karena saya punya moto, I love what I do and I do what I love. Yes. Salah satu contohnya matematika tadi itu. Saya tidak menyukai matematika, jadi saya tidak akan mengerjakannya.
Bukan berarti saya gagal dalam karir, enggak juga. Itulah kenapa saya punya tim yang memperkuat saya untuk urusan hitung-hitungan. Dan beruntungnya lagi, saya menikah dengan wanita yang matematikanya hebat banget. Contoh hebatnya ya, kalau saya sama keluarga makan di resto atau di kafe, kita pesan semua nih macam-macam. Begitu mau bayar, dia sudah tahu jumlah yang mau saya bayar itu berapa. Saya selalu nanya, berapa nih bayarnya? Kayaknya 178.000. Itu tepat 178.000, karena rupanya dia menghitung dengan teks. Tepat banget. Bahkan mau renovasi rumah gitu ya, dia selalu benar hitung-hitungannya. Sementara saya lemah sekali. Jadi di rumah yang boros itu suami, istri saya tidak boros. Oke? Ini kegiatan hari-hari saya. Jadi saya itu adalah bagian dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, dan saya juga MC untuk beragam acara, travel blogger karena saya punya blog, dan juga trainer. Jadi teman-teman semua, profesi ini saya lakukan hampir sepanjang hari dalam 1 minggu. Ini untungnya lagi pandemi. Kalau pandemi tidak ada, saya itu sudah jarang sekali di Bandar Lampung. Karena tuh banyak yang namanya trip berbayar, ada trip reviewers, ada trip endorsement, ada farm trip, ada seminar-seminar yang banyak gratisan diundang gitu. Itu banyak sekali. Lanjut. Nah, kegiatan saya lainnya adalah saya aktif di komunitas dan juga organisasi. Mulai dari mendirikan Infobal, yaitu Ikatan Muli Mengani Kota Bandar Lampung. Kalau di Jawa Barat apa? Mojang Jajaka. Kalau di Aceh, Inom. Yes. Kalau di NTT? Aku nggak tahu. Oke, dimaklumi ya. Umurku belum 20 tahun pasti. Oke. Bener nggak? Sudah 30. Oke. Ya, saya juga sering menjadi coaching untuk beberapa organisasi, ISEC diantaranya, dan juga duta-duta kampus sering jadi juri maupun mentoring, coaching begitu. Beberapa kali juga bantuin Dharma Jaya dan coaching untuk Lampung Youth Community. Nah, teman-teman, saya itu sejak 2002 itu ikut kompetisi namanya Muli Mekanan. Muli Mekanan itu duta wisata daerah. Mojang Jajaka, Abang None kalau di Jakarta, Cakning kalau di Surabaya, ya. Kalau di Malang apa namanya? Malang apa namanya? Nah, Cakning. Gak ada hasil Oh, nggak ada yang hasil orang Malang. Oke. Numpang semua. Numpang ya. Sama berarti kita numpang, sesama penumpang ya. Oke, sesama penumpang dilarang saling sikut-sikut ya. Jadi perjalanan saya dari dunia entertain, penyanyi, kawinan, sehingga masuk di Bandar Lampung, saya memang punya passion banget tentang dunia seni, dan saya itu lebih senang lagi adalah seni budaya dan pariwisata. 3 hal itu adalah membuat saya itu lebih bergairah gitu. Jadi kalau ngobrol dengan saya tentang 3 komponen itu, saya itu bisa berapi-api dan semangat sekali. Dan dari 2007 ini adalah startingnya. Sejak 2002 saya terpilih, saya sering menjadi bagian dari pameran-pameran, baik itu di dalam Provinsi Lampung, di beberapa kota di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini adalah pekerjaan saya pertama kali ke luar negeri 2007. Walaupun sebelumnya pernah ke Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur, Thailand dan sebagainya. Tapi ini adalah yang lumayan jauh menurut saya. Jadi yang saya lakukan itu adalah menjadi spokesperson untuk bidang seni, budaya, dan pariwisata. Di panggung, saya itu bicara soal potensi seni, budaya, dan pariwisata Provinsi Lampung secara keseluruhan, dan juga beberapa hal yang memang menjadi selling point di dalam sebuah acara. Nah, ini di Taipei International Travel Fair. Kalau acara-acara begini, kalian mau tahu apa yang saya lakukan? Saya itu menata stand, booth pameran, jaga di pameran, perform di panggung besar seperti ini. Di panggung saya explain tentang potensi seni, budaya, dan pariwisata. Lalu kemudian saya nyanyi, saya baca puisi,
Saya juga kadang-kadang ada di beberapa bagian ikut-ikutan bagian dari tari daerahnya. Jadi kenapa Dinas Pariwisata dan pemerintah Provinsi Lampung itu menyertakan saya dalam setiap acaranya? Karena dengan membawa saya, mereka bisa menggunakan saya untuk 5-7 hal. Ya, hemat kan? Hemat dong. Ya. Saya pernah dapat penghargaan waktu tampil di Korea oleh Korea World Travel Fair. Ini beberapa kegiatan saya di stage untuk perform menyanyi, terus juga menjelaskan tentang potensi-potensi Lampung dan Indonesia secara general. Dan 2009 saya pernah 3 bulan keliling Europe, dimulai dari Den Haag, Amsterdam, Belgia, Paris, Lucerne, Swiss, dan terakhir ya ke Paris yang paling terakhir. Itu selama 3 bulan. Jadi yang saya lakukan sama ini, saya di stage sama teman-teman semua. Jadi pameran, bicara di panggung, presentasi tentang potensi seni budaya daerah dan sebagainya. Lalu saya juga menjadi trainer itu sejak 2004 ketika melibatkan diri dalam pelatihan sebagai pelatih koperasi dan certified dari nasional. 2009 sampai sekarang juga masih ngajar tentang manajemen koperasi. Ingat ya, saya di koperasi bukan hitung-hitungannya, saya ngajarin manajemennya. Jadi how to handle human research, bagaimana menangani konflik, konflik manajemen, terus juga ada problem solver dan sebagainya, termasuk lobbying. Oke, balik lagi ke blog. Jadi kalau kalian tadi sudah dengar saya MC, saya nyanyi, saya jaga pameran, saya keluar negeri bawa nama Lampung ke beberapa negara, ke Eropa selama 3 bulan, beberapa negara. Ini sebenarnya sudah saya mulai dari 2008, suka nulis. Jadi nulisnya nulis quote-quote alay, kata-kata mutiara alay gitu ya. Tenang, kalau kalian mengalami momen-momen alay, nikmati. Karena nanti kalian akan rindu masa itu. Tapi kalian sudah nggak bisa lagi karena umur. Oke. Jadi kalau kalian sekarang itu alay, lebay, nggak apa-apa. Karena memang saatnya kalian itu di momen alay dan lebay. Akan lebih nggak enak kalau kalian alay dan lebay ketika umur kalian udah nggak pantas untuk alay dan lebay. Apa yang terjadi? Ibu-ibu berkerudung seragam, foto, selfie-selfie di tempat umum, di kafe, di tempat-tempat wisata, rombongan-rombongan ya. Itu karena alay dan lebaynya itu telat. Harusnya dulu waktu masih gadis gitu. Nah, kalau kalian sekarang mau alay mau lebay, lakukan. Oke? Karena itu justru jadi cerita seru loh. Warisan untuk anak cucu kalian nanti. Pernah alay pada masanya, ya. Oke. Jadi, saya itu ngeblog resmi itu 2014. Walaupun suka nulis di platform di online dari 2008. 2014 itu momen nulis gara-gara dikomporin teman-teman saya waktu datang ke Lampung. Teman-teman saya itu berasal dari Jakarta. Mereka itu memang sudah jadi penulis sebelumnya. 2014 saya nulis, 2015 kemudian saya sudah mulai komersil, 2016 dan 2017 saya meniatkan diri untuk gimana caranya supaya kesenangan saya menulis itu diakui oleh orang lain adalah dengan cara ikut kompetisi. Nah, kompetisinya waktu itu ada namanya Kerala Blog Express. Jadi itu adalah kompetisi kumpul 30 blogger 30 negara di India selama 3 minggu. Jadi saya satu-satunya mewakili Indonesia untuk kumpul sama teman-teman blogger dari 30 negara. Jadi kalau kalian lihat di situ, saya pakai ikat kepala, itu adalah salah satu upaya saya untuk memberi saya identitas. Kalau saya dari Indonesia, saya dari Lampung. Itu namanya ikat kepala khas pria Lampung. Macam kalau di Sukabumi ada apa? Yang ikat-ikat itu juga, yang sering dipakai Ridwan Kamil, ya. Itu Jawa Barat. Kalau di Aceh ada juga kan penutup kepalanya gitu. Kalau di Pulau Jawa mungkin belangkon ya.
Nah, sejenis itu. Jadi saya mencoba memakai itu supaya saya bisa dikenali oleh orang-orang, khususnya oleh panitia. Terlebih badan saya laki-laki paling kecil di antara para pria-pria yang 175, 185. Oke. Ini kegiatan saya, selfie, diajak selfie sama Menteri Pariwisata India. Karena saya pakai ikat kepala sendiri. Itu di antara bule-bule yang lain. Oke. Terakhir, sebelum pandemi, saya bicara soal seni budaya dan pariwisata di Monterey dan di USA. Begitu 2020, udah nggak bisa kemana-mana karena lockdown. Jadi sekarang nulis aja di platform saya www.duniaindra.com. Nah, jadi PR-nya adalah gini. Saya mau buka pemahaman teman-teman semua. Dulu saya itu merasa sebagai pelajar mahasiswa yang lemah banget. Kenapa? Karena di era saya, mungkin nggak tahu di era kalian, di era saya itu semuanya diukur melalui nilai, apa-apa melalui angka. Dulu ada namanya Danem. Anda tidak akan masuk sekolah negeri kalau Danem Anda di bawah 30. Sementara Danem saya 26. Wajar karena matematikanya 5. Oke. Lalu ketika saya masuk swasta, saya pilih SEMEA. Di SEMEA lebih parah lagi ternyata, banyak banget hitung-hitungannya. Akhirnya saya jadi pelajar SEMEA yang lemah. Kuliah lebih-lebih, ikut UMPTN, nggak pernah jebol. Jadi jangan harap saya bisa ikut S1 di universitas negeri. Karena tes-tesannya aja saya nggak lolos. Swasta lebih-lebih lagi karena ada tesnya juga ternyata. Akhirnya saya memilih jalur atau jurusan yang tidak ada hitung-hitungan. Tahu nggak jurusan yang nggak ada hitung-hitungan apa? Ternyata cuma ada 2. Ada 2. Di zaman saya ya. Kalau zaman sekarang udah banyak. Di zaman saya yang saya survei itu cuma ada psikologi sama sastra Inggris. Cuma 2 itu. Psikologi itu nggak ada hitung-hitungannya. Kalau hukum masih ada hitung-hitungannya. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Ngitungin berapa hukuman orang, berapa lama. Aduh, nggak maulah kata saya. Akhirnya saya mau kemana? Sastra Inggris yang membuat saya banyak berkegiatan tampil di depan, presentasi dan sebagainya. Nah, jadi berbekal kemampuan saya itu, saya menemukan ini, passion dan kemudian merawat bakat. Dulu mendiang mama saya bilang, "Nak, kamu harus punya bakat. Bekali dirimu dengan bakat. Karena dengan bakat itulah kamu bisa hidup dimanapun." Punya bakat main musik, setidaknya kalian bisa ngamen. Lebih mulia kan ketimbang mencuri, minta-minta, korupsi, gaya berdasi perlente tapi korupsi. Lebih mulia para pengamen kan? Atau kalian bisa perform di kafe, jadi musisi di kafe, resto, bar, lounge, apapun bentuknya. Atau bisa juga jadi musisi di acara-acara wedding, acara-acara seminar, pameran, expo, apapun bentuknya. Jadi mendiang mama saya bilang, rawat bakatmu karena itu yang akan bikin kamu hidup. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya hidup bukan hanya semata-mata dari karir saya di perkantoran, tapi saya hidup juga dari bakat yang saya rawat, yang saya pupuk sejak saya tahu bahwa saya punya bakat yang gak sama dengan teman-teman saya. Karena saya gak suka matematika, saya bisa tuh ke USA. Hanya dengan apa? Modal ngomong. Saya bisa akhirnya ketemu dengan yang namanya Menara Eiffel beneran, megang patung Liberty beneran, bukan patung Liberty macam di perumahan-perumahan, komplek-komplek. Saya nggak bisa matematika. Jangan tanya saya soal hitung-hitungan. Saya pasti akan mengandalkan kalkulator. Sekarang gini, kalian tahu Agnes Monica nggak? Oke, saya senang membuat pengandaian ini. Agnes Monica itu artis kecil bukan? Artis cilik. Iya kan? Waktu dia kecil, dia punya nggak teman-teman yang sama dengan dia? Sesama artis cilik? Siapa?
Temennya Eno Lerian, Dea Ananda, tahu nggak nama-nama itu? Dulu ada penyanyi cilik kan? Waktu berlalu, udah 10 tahun, 20 tahun, siapa yang paling unggul di antara semua nama itu? Agnes. Kenapa? Iya, kenapa dia bisa internasional? Dia bisa internasional kenapa? Suaranya. Yes, karena dia merawat bakatnya. Dia mengupgrade terus-menerus, membangunnya. Bukan hanya sekedar nyanyi, ngedance. Dia bisa main sinetron, main film, bintangin iklan. Banyak yang dia bisa lakukan. Jadi temukan passion kalian di bidang apa. Syukur-syukur kalian menemukan bakat kalian, lalu bangun itu menjadi nilai plus dari diri kalian. Sudah tahu kan bakatnya masing-masing? Bakatmu apa? Basket? Yes, good. Bakatmu apa? Nih saya tanya semua nih, bakatmu apa? Aduh lama. Bakatmu apa? Good. Bakatmu apa? Oke, berbicara, suka ngerumpi berarti ya. Bakatmu apa? Gambar. Good. Bakatmu apa? Belum tahu. Baca Apa? suka touring. Oh, touring. Oke, good. Main volley. Suka masak. Menulis. Traveling. Oke, traveling. Oke. Kalian harus temukan bakat kalian apa. Karena kalian mau belajar apapun, itu adalah modal dasar. Tapi kalian berkarir belum tentu sama dengan background pendidikan kalian. Kalian pernah nggak menemukan orang lulusan sarjana hukum tapi kok dia jadi IT? Pernah. Saya punya sekali tuh banyak teman-teman saya pinter buat programmer IT. Lulusan apa? Sarjana ekonomi. Loh, dari mana kamu belajarnya gitu? Otodidak rupanya. Tapi ternyata itulah yang jadi modal hidup dia. Dia dapat penghasilan dari buat-buat program. Teman saya ada lagi, dia ngajar, dosen. Padahal dia nggak ada basic dulu jadi FKIP. Justru dia dulu IT. Kok IT ngajar? Harusnya kamu IT di belakang laptop, di belakang komputer buat program gitu. Ternyata enggak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian jurusan apa sekarang, lalu kalian berpikir bahwa nanti benar-benar akan kerja sesuai jurusan. Oh, itu tidak. Nggak ada yang menjamin itu. Makanya saya selalu sarankan sebagai mahasiswa nih lagi kuliah, yang dikejar jangan angka. Yang dikejar itu ilmunya. Kalau kalian kejar angka, angka itu tidak jadi modal kalian untuk berkarir. Kalau ilmu itu sangat bisa digunakan kalau kalian nanti berkarir. Misal, capaian angka 80, 90, ya, itu nggak ada artinya kalau kalian nggak bisa dapat ilmu dari pelajaran yang 80, 90 itu. Kalian dapat angka itu karena menghafal kan? Iya kan? Iya. Misalnya apa? Multiple choice, essay. Kalian mengerjakan itu semua based on teori, toh? Iya kan? Based on teori semuanya. Apa yang dimaksud dengan definisi ini adalah gitu-gitu kan? Kemudian kalian dapat nilai apa? 90, 80, 100. That's good. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya itu kalian benar-benar bisa mengimplementasikan definisi dari pelajaran tadi. Saya nggak jago definisi-definisi, tapi saya tahu bagaimana mengimplementasikannya ya. Oke, jangan cari nilai ya, cari ilmu. Nah, kalian begini nih program ini juga adalah salah satu upaya untuk cari ilmu. Ilmu apa coba? Bersosialisasi, kemampuan bawa diri, kemampuan mengenali lingkungan, kemampuan memahami orang-orang baru, bagaimana mengadaptasi sesuatu yang baru, sesuatu yang asing. Itu ilmu. Itu nggak ada angkanya. Angkanya itu akan dapat kalau kalian bisa mengimplementasikan ilmunya dengan maksimal. Apa angkanya? Nilai rupiah yang akan kalian dapatkan pada saat nanti berkarir. Tapi nanti
Jangan mikirin mau dapat uangnya duluan gitu, tapi ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Satu lagi, create your golden moment. Saya kalau MC macam tadi, mewakili Indonesia, kumpul blogger 30 negara di India, itu golden moment untuk di bidang blog saya. Kalau MC, saya selalu ingin terlibat di acara-acara yang dihadiri oleh petinggi, public figure, acara-acara besar. MC konser, ketemu artisnya di belakang panggung, bisa ngobrol sebentar, chat-chat bentar, dapat ilmu banyak gitu. Itu golden moment. Dan selanjutnya adalah apa ini? Kalian harus terus-menerus haus akan ilmu. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau saya berpikir, kalau saya berhenti belajar, itu adalah ketika nanti saya masuk tanah. Ketika mati, berarti kita udah berhenti, udah nggak ada lagi diusahakan. Pandemi bukan berarti kalian berhenti melakukan sesuatu. Saya gara-gara pandemi bisa buat startup, bisa buat program, bisa membuat project. Entah itu pelajaran dari jarak jauh melalui daring, entah itu menjual online, mengemas makanan, masakan, dan sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan. Jadi jangan pernah berhenti hanya karena sesuatu hal. Kalau kalian capek, istirahat bentar. Bosan, istirahat bentar. Tapi bukan berarti kalian jadi tertidur lama. Harus bangkit, harus bangun. Ya. Orang yang gagal itu sebenarnya bukan orang yang jatuh terus kemudian dia nggak berhasil, nggak meraih kemenangan, bukan itu. Orang yang gagal itu yang dia jatuh sekali tapi dia nggak mau bangkit lagi gitu. Justru karena harus bangkit. Dan selanjutnya, it's not enough to be yourself but build yourself. Saya selalu dengar anak muda bilang be yourself. Saya nggak setuju itu. Karena kalau kalian bilang ya udah deh jadi diri sendiri, itu sepertinya kalian tuh mau jadi orang yang pasrah gitu. Ya udahlah jadi diri sendiri, nikmatin alurnya. Kalau saya nggak mau gitu. Kalau saya mau jadi diri sendiri, nikmatin alurnya, nyaman dengan kehidupan saya nggak mungkin akan memompa diri saya untuk jadi lebih baik. Nggak mungkin ada kesempatan saya bisa ke Eropa sampai ke Amerika, itu nggak mungkin. Siapalah saya? Anak desa, anak miskin, orang tua juga bukan orang yang berpendidikan, apalagi orang tua yang punya pangkat kedudukan. Semua yang saya dapat itu murni dari belajarnya saya, by proses. Kalian lagi di Lampung, jangan anggap remeh siapapun yang kalian temui. Siapa tahu itu bisa jadi jalan karir kalian di masa mendatang. Kalian kenal siapa? Dosen, rektor, dan sebagainya. Kalian sudah mengenal saya. Saya sangat welcoming kalau kalian misalnya mau bertanya dengan saya melalui DM, Instagram, dan sebagainya. Sangat terbuka. Itu relasi. Siapa tahu kalian ingin bertanya dengan saya sesuatu hal yang mengenai apa yang saya tahu, pasti saya akan jawab. Oke. Ini adalah platform-platform saya di medsos. Kalian boleh hubungi di sini. Sekarang saatnya kalian bertanya sebebas mungkin sesuai dengan kapasitas yang kita bicarakan tadi. Di luar dari itu juga boleh. Asal jangan minta uang nih sama saya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo. Oh, silakan. Gini ya Pak, awal mula Bapak itu dari MC itu dari public speaking, Bapak itu termotivasi dari mana atau motivasi itu tumbuh sendiri dari diri Bapak? Bisa Bapak jelaskan? Tadi kamu dengar kan kalau saya itu jadi penyanyi kabinet hanya karena biar makan enak. Biar makan enak itu doang berarti Pak? Karena saya orang susah. Gak ada ini lagi Pak, gak ada. Awalnya banget itu awalnya. Jadi gini, saya nggak tahu ya kalian seperti apa latar belakang ekonomi keluarga kalian. Tapi kalian harusnya beruntung kalau kalian itu berasal dari keluarga yang sederhana atau bahkan keluarga miskin sekalipun. Bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang menguji kalian. Apakah kalian mau berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari garis kemiskinan itu? Atau kalian meratapi hidup? Ya, gua mau orang miskin, mana bisa gua begitu. Oh, saya tidak mau begitu. Beruntunglah kalau kalian terlahir dari keluarga yang sederhana, yang pas-pasan,
yang standar, yang tidak mewah, yang bukan sultan. Kalian harus bersyukur. Karena dengan begitu kalian ditempa untuk punya mental baja, mental kuat, mental belajar, mental berani malu, nggak ada malu, maju ke depan, melakukan sesuatu, ikut A, B, C, D, ikut kompetisi, ikut begini nih yang kalian lakukan. Ini yang kalian lakukan kan? Saya mau tanya, kalau kalian ini anak-anak orang kaya, saudaranya Raffi Ahmad misalnya, apa kalian mau ikut acara-acara gini? Nggak mau, saya pasti tahu sekali. Kalian pasti, ngapain gue bisa beli? Butuh apa sih? Mau ke Lampung nanti gue bawa pesawat sendiri ke Lampung. Cuma Lampung ini, Eropa juga bisa kok, ya kan? Karena kalian punya semangat, kalian tahu diri kalian berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, kalian lakukan ini kan? Benar nggak? That's the point. Saya melakukan ini semua sampai sekarang saya dapatkan apapun yang saya dulu impikan, itu semua bermula dari saya nggak menjadi orang miskin. Walaupun saya sekarang nggak kaya-kaya amat, tapi setidaknya saya mendapatkan sesuatu yang dulu saya impikan, yang anak-anak seumur saya yang sama miskinnya dengan saya belum tentu mereka dapatkan. Kalau saya tidak berlatih bagaimana MC, saya tidak berlatih bagaimana lancar ngomong di depan orang banyak, kalau saya tidak mau pindah dari desa ke kota, kalau saya tidak mau belajar tidak sama dengan mahasiswa lain. Mahasiswa lain mungkin belajar hanya di kampus, saya belajar di luar juga, ikut komunitas, masukkan badan saya ke dalam organisasi, jadi panitia, ikutin kompetisi, ikut bootcamp, ikut seminar, ikut workshop, ikutin kompetisi, ikut bootcamp, ikut seminar, ikut workshop, diutus sama kampus ikut-ikut seminar di luar kota, di Jakarta. Apa yang terjadi? Otak saya, mata saya terbuka kan? Kalian sadar nggak dengan kalian datang ke Lampung, kalian itu membuka mata dan pikiran kalian kan? Oh gini toh Lampung, oh dunia luar tuh gini loh. Kok beda ya dengan kampung gue? Ya jelas beda. Makanya jangan jadi katak dalam tempurung. Kalian cuma ngerti daerah kalian aja, nggak ngerti daerah orang. Makanya dulu mendiang mama saya selalu bilang, kalau kamu mau diterima oleh banyak orang, kamu jangan ukur badanmu, ukur badan orang. Artinya mama saya mengajarkan, jangan cuma lihat versi kita, tapi lihat versi orang. Lihat dunia luar, lihat tetangga sebelah, lihat orang seberang, lihat pulau Jawa, lihat pulau Sumatera. Seperti sekarang, teman-teman saya selalu bilang ke saya, enggak, lu seneng banget sih kalau ke luar negeri. Emang luar negeri dapat apa? Saya kasih tahu ke kalian. Saya ke luar negeri itu bukan cari keindahan alamnya. Indonesia ini jauh lebih keren alamnya dibanding luar negeri. Kita punya Raja Ampat, Bali, Lampung aja keren. Kita punya Jember, kita punya Banyuwangi, kita punya Bromo, api biru yang gak ada di tempat lain, cuma kita yang punya. Kita punya geotermal, Lampung punya Suwok, Jawa Barat punya Tangkuban Perahu, punya Kawah Putih, Ciwidey. Luar negeri gak punya. Cuma kita yang punya lengkap. Di luar negeri itu ada negara yang gak punya gunung, ada negara yang gak punya laut, ada negara yang gak punya hutan. Kita punya semua. Tapi menurut saya ada dua yang orang Indonesia nggak punya. Orangnya nggak punya, negaranya nggak punya. Sorry to say, selama saya ke beberapa negara, bahkan saya kemarin ke USA, ke Monterrey, Meksiko, cuma dua Indonesia yang nggak punya. Saya nggak ngerti. Sepertinya SDM-nya memang mesti digenjot untuk punya dua ini. Bukan alam ya, tapi ini berkenaan sama SDM. Satu, disiplin. Dua, respect. Indonesia lemah untuk itu. Bukan Indonesia kalau nggak telat sejam. Bukan Indonesia kalau nggak acara molor 5 jam. Itu biasa. Dan saya sering kesel. Saya tuh sebagai MC, kalau MC acara pemerintahan, suruh standby. Acara jam 10, saya standby jam 8 di acara. Apa yang terjadi? Acara mulai jam berapa? Jam 4 sore. Hanya karena nunggu pejabat.
Terus pejabat apa gunanya punya asisten, punya protokol, punya ajudan, punya manajer pribadi? Apa gunanya kalau waktu dia molor dan molor? Sekarang ketika saya ada di dalam sistem kepemerintahan, saya baru ngerti kenapa bisa jadi molor. Kalian mau tahu nggak kenapa? Karena pejabatnya sering buat acara di luar dari acara yang sudah dibuat oleh protokol. Dia sering nerima temannya, reuni sama teman SMA-nya, ketemu sama besannya. Dia sering buat acara-acara di luar dari itu, sehingga acara yang sudah ditetapkan molor. Apa yang terjadi imbasnya? Semua yang ada di acara itu kan undangan, masyarakat, segala macam. Saya mau cerita ke kalian pengalaman. Saya waktu di Korea, yang tadi saya bilang Korea World Travel Fair, Indonesia itu diwakili oleh 5 provinsi. Sumateranya itu ada Lampung sama Palembang. Lalu ada dari Toraja, ada dari Bali, ada dari Jogja. Ini 5 provinsi di Indonesia waktu ke Korea World Travel Fair. Saya punya cerita waktu itu kontingen Lampung sama Palembang itu harus tampil di jam 5 sore. Saya dan tim itu nyampe di belakang panggung itu sudah jam setengah 5. Karena kita muter-muter nyari tempat parkir untuk, karena kalau di luar negeri antara parkir sama gedung tuh jauh. Nggak ada kayak kita di Indonesia begitu, sip, depan pintu masuk, itu nggak ada. Itu parkirnya entah berapa ya, 1 kilo sana gitu, terus kita jalan. Kan jalan, orang luar negeri kan jalan, masuk terowongan dulu, masuk lorong lagi, nanjak lagi berapa lift gitu-gitu. Nah, jadi kita datang itu udah setengah 5. Mau tau nggak? Grup Palembang, Sumatera Selatan itu telat. Telatnya berapa? Telat 5 menit. Apa yang dilakukan sama panitia? Oke, from south of Sumatra, cancel, nggak tampil. Kenapa coba mereka membatalkan penampilan Sumatera Selatan? Karena dengan dia telat 5 menit, maka acara akan molor lebih dari 5 menit di akhirnya. Karena kalau di luar negeri, kalau molor lebih dari 5 menit, itu hitungannya, bayarannya sama dengan 1 event. Jadi lebih baik buat acara ada lagi sampai 1 event 10 jam. Kalau kalian cerita, lo tahu nggak kemarin itu ya, gue itu kecelakaan tahu. Terus ya, abis itu nggak ada yang nolongin. Lu malah masih mending waktu itu belum selesai cerita, kalian sudah dipotong. That's not respect. 1. Kedua, kalau kalian hadir di sebuah acara, misal seminar, saya sering MC acara seminar. Yang nyimakin isi seminar, narasumber lagi ngomong-ngomong di depan isi seminar, yang ngeliat itu paling baris 1, baris 2. Baris 3 sampai 10 apa? Ngerumpi. Tahu nggak yang kemarin itu diskon tau? Lu beli di mana? Gue sebel banget sama cowok gue gitu. Ngobrol. Makanya kalau saya jadi MC acara seminar, simposium, workshop, saya selalu pastikan yang hadir satu ruangan ini beneran mau nyimak narasumber ya. Barang siapa yang ngobrol, maka akan saya kasih hukuman untuk maju ke depan. Saya selalu bilang gitu sebagai MC, karena saya selalu ngamatin. Ketika saya jadi narasumber, yang memperhatikan itu paling cuma baris-baris ini, yang belakang ngobrol. Makanya nggak heran kalau kalian disuruh ngomong ke depan itu sulit. Kenapa? Karena kalian nggak pernah nyimak, sibuk ngobrol. Narasumber, dosen ngomong, ngobrol. Apakah kalau kalian diam kalian akan mati? Mbok yuk ntar dulu ngobrolnya, kalau nggak penting-penting amat. Dengerin. Saya ngasih materi public speaking. Kalian tahu public speaking? Tadi ada yang bilang suka public speaking. Public speaking itu bukan soal ngomong, bukan soal itu. Public speaking itu soal hebatnya kalian nyimak. Pakai ini, nyimak, mendengar. Ketika kalian lahir, kita semua lahir di muka bumi. Bisa ngomong dulu apa bisa menyimak dulu? Nyimak kan? Melalui bola mata kalian dan telinga kalian. Kalian tahu ada wujud ibu-ibu
ibu yang setiap hari kalian capture dengan bola mata? Kalian bilang mama, mama ya? Bener nggak? Ada yang bisa ngomong dulu, baru bisa ngeliat. That's why kalau hadir di sebuah acara, jangan sibuk nyatet, jangan sibuk main handphone, jangan sibuk ngobrol kiri kanan. That's not respect. Dengerin. Saya sebagai MC kalau ada yang ngasih kata sambutan, sambutan itu saya dengerin. Karena omongan di sambutan itu secara otomatis akan masuk ke kepala saya. Dan secara otomatis saya paham apa yang tadi disampaikan di sambutan. Jadi saya bisa menyampaikannya kembali. Itu kenapa sulit dalam komunikasi itu, salah satunya itu. Komunikasi itu bukan jago-jagoan ngomong loh. Bukan. Ngomong itu nggak perlu banyak. Ngomong itu sedikit masuk. Itu yang penting. Itu belajar public speaking itu. Ngomong nggak perlu tapi orang apa sih maksudnya ini kemana sih sebenarnya? Nggak perlu. Yang penting terstruktur, paham maksudnya apa, langsung on the point, selesai. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Pada ngantuk deh kayaknya. Udah makan bakso Sony belum? Belum. Makanya harus ini cobain tuh. Katanya orang-orang hits banget di Lampung. Padahal kalau menurut saya sih biasa aja ya. Saya lebih suka bakso mamam pinggir jalan dorong-dorong gerobak itu soalnya. Monggo, ada yang mau ditanyakan dengan saya berkenaan dengan blog? Boleh kalian akses nanti. Jadi sebenarnya saya itu lebih banyak menulis. YouTube juga punya, tapi itu untuk melengkapi beberapa kegiatan saya. Dan biasanya juga sayang ya kalau pergi kemana-mana nggak kita abadikan dalam bentuk video gitu. Jadi selain menulis dalam bentuk video juga. Ada lagi yang bertanya? Malu-malu ya. Silakan. Tadi kan yang Bapak bilang kita harus always terus. Yes. Itu kalau misalnya kan ada sekarang sebenarnya kayak pelanggan di mana itu lebih ke toxic productivity. Nah intinya kita tuh always thirsty atau toxic productivity. Karena kan antara toxic productivity sama always thirsty itu harus bisa. Yes, good. Toxic productivity. Jadi gini, kalian harus tahu dulu jalur kalian tuh apa. Contoh saya, walaupun saya suka musik, tapi bukan berarti semua genre musik saya lakukan. Enggak. Saya pilih-pilih karena saya tahu diri. Saya bukan seorang rocker, jadi saya nggak perlu belajar lagu rock. Saya lebih segmented aja, lagu pop, dangdut, Melayu mungkin, jazzy mungkin. Yang lainnya cukup tahu aja, bukan berarti saya harus lakukan. Nah, kalau yang dibilang toxic productivity, menurut saya itu bisa jadi karena kamu kepingin, atau anak-anak milenial kepingin terlihat sibuk. Padahal intinya bukan soal terlihat sibuknya, tapi benar-benar itu jadi kebutuhan kamu. Jangan sampai kamu terlihat sibuk tapi nothing, kamu gak dapat apa-apa dari kesibukan kamu itu. Misal, kamu ikut organisasi, kamu ikut komunitas, tapi hanya sekedar ikut, cuma duduk di belakang, yes iya, ya kan, idem, nunduk, disuruh tugas apa aja mau. Harusnya kalau kamu aktif di komunitas atau organisasi, kamu berperan di dalamnya. Minimal jadi seksi perlengkapan, jadi seksi sekretariatan, konsumsi, it's okay. Tapi kamu punya peran di situ. Jangan cuma kumpul, tapi kamu cuma jadi pelengkap. Kalau mendiang mama saya dulu bilang gini, kalau kamu ada di sebuah perkumpulan, kamu jangan jadi timun bungkuk. Tahu timun bungkuk? Timun bungkuk itu menjadi penyerta, tapi nggak diperhitungkan. Cuma melengkapi jumlah, bahwa timunnya jadi sekilo. Dikasihlah timun yang bungkuk, yang nggak lurus. Yang bungkuk ujungnya pasti ada urap-urapnya itu, hitam-hitamnya itu. Iya kan? That's timun bungkuk. Dulu mendiang mama saya pesen itu. Jadi kalau kamu ada di sebuah acara, jangan cuma jadi penonton, kamu harus jadi pelaku di dalamnya. Makanya dulu kalau saya jadi waktu ngasih kuliah, saya tuh senang banget
jadi panitia acara-acara besar di luar dari kampus saya. Apa? Acara konser, acara seminar yang di luar, acara workshop, acara simposium yang menghadirkan pembicara-pembicara. Kalau saya nggak jadi MC-nya, saya nggak jadi moderatornya, saya nggak jadi panitia intinya, saya jadi LO-nya juga nggak apa-apa. Ngejemput Pak Menteri ke bandara misalnya, nggak apa-apa. Itu belajar loh. Belajar apa? Menempatkan diri berhadapan di depan menteri. Kan kita nggak bisa selengean depan menteri. Setidaknya rapih, muka sumringah, smiling face, ya toh? Nggak boleh depan menteri. Pak, selamat datang Pak. Bapak telat 5 jam nungguin di bandara lama toh Pak. Nggak boleh gitu. Sekesal apapun kamu harus smiling. Itu ilmu. Nah, ilmu itu yang nggak ada angkanya. Makanya kalau kuliah jangan kejar angka, kejar ilmunya. Saya lulus dengan IPK biasa-biasa saja. Bisa tuh ke USA. Bisa tuh ngawal-ngawal ini petinggi-petinggi provinsi. Ketika saya ke USA, ke kerja-kerja segala macam, saya nggak pernah ditanya IPK saya berapa. Kemarin saya waktu interview visa di Kedubes USA, Kedubesnya nggak ada tuh nanya IP kamu berapa, nggak ada. Yang ditanya adalah apa yang mau saya lakukan di Amerika, ngapain, di sana tidurnya alamatnya di mana, tinggal di hotel mana, yang gitu. Cuman jawab kan, jawabnya apa? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ilmu. Bahasa Inggris itu bukan angka. TOEFL, kamu bisa aja buat TOEFL banyak-banyak, tapi kalau kamu nggak pernah practice your English daily activities, nothing. Kemampuan itu kan seperti pisau. Kalau kamu diamkan, tidak kamu asah, tidak kamu gunakan, ya nggak berguna juga. Tetap judulnya pisau. Macam otak. Ini tetap otak. Sebodoh-bodoh apapun tetap otak toh. Nggak berubah jadi bokong, nggak kan? Tetap otak. Tapi kalau nggak kamu asah, ya otaknya begitu-begitulah. Makanya jangan mau jadi diri sendiri, itu kesannya menyerah gitu loh. Iya. It's not enough to be yourself, but build yourself. Bangun dirinya. Bangunnya dengan apa? Ya hal-hal ringan aja. Baca buku, produktif. Jangan buka buku jadi instastory, terus tutup lagi. Supaya apa? Terkesan baca buku. That's not productive. Masak, kamu lakukan masaknya, bukan foto kompornya. Bilang will be cooking, padahal cuma foto kompor aja. Itu nanti ujung-ujungnya pencitraan akhirnya. Iya kan? Banyak sekarang, apalagi sosial media bisa membungkus siapapun dengan sedemikian rupa. Ya. Kalau melihat dari sosial media, jangan 100% dipercaya. Oke. Apalagi sosial media saya banyak endorse-nya, ya. Jadi yang saya posting di Instagram itu jangan 100% dipercaya. Iya, karena itu biasanya ada pesan sponsor di dalamnya. Ya, kadang-kadang ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan pesan sponsornya. Jadi jangan terlalu dipercaya lah. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Ikut dalam acara itu tuh sangat fokus gitu, dalam konsentrasi. Kamu pernah MC? MC acara apa? Oke, good. Terus yang offline apa? Yang offline, yang tidak webinar? Belum. Paling presentasi kelas. Oke. Kalau mau jadi MC, mulailah dari acara-acara yang inner cycle-nya kamu kenal, atau acara-acara yang memang handle-nya lebih mudah. Kenapa inner cycle-nya kamu kenal? Misal, kalau mau belajar MC, jangan mikir yang berat-berat dulu, tapi mulailah dari nge-MC-in ulang tahun temen, nge-MC-in sepupu ulang tahun, nge-MC-in keponakan ulang tahun, nge-MC-in tante anniversary, nge-MC-in perusahaan om, misalnya gitu. Kalau kamu salah, yang marah ke kamu adalah inner cycle kamu. Tapi kalau kamu MC yang melibatkan orang luar, profesional, brand, kalau kamu salah,
bukan hanya brandnya yang marah ke kamu, tapi kelanjutan dari profesi kamu bisa terhambat karena kamu buat mereka kesel. Nah, kalau untuk audiens, kamu harus kenali audiensnya siapa. Karena beda-beda audiens itu beda cara penanganannya. Sama dengan jenis acara, beda-beda acara, beda juga handle-nya. Tapi kalau saya selalu bilang bahwa kalau mau jadi MC, kalian harus punya taste berada di posisi orang, jangan jadi posisi diri sendiri. Sama halnya seperti nasihat mendiang ibu saya tadi, jangan ngukur badan sendiri, tapi ngukur badan orang. Jadi kalau misalnya kamu jadi MC, kamu pikirkan, kalau saya jadi penonton, saya pengennya acara ini diapain ya gitu. Karena jangan sampai terjebak kamu jadi MC, tapi kamu nggak paham bagaimana ngedirect eventnya, bagaimana ngedirect orang-orang untuk tetap melihat ke arah kamu. Paham ya? Oke. Lebih detail nanti kita buka kelas MC ya. Masih di sini berapa lama kamu? Masih lama kan? Ya nanti minta sama Kak Dedinya buatin kelas MC gitu. Nanti ketemu saya lagi. Atau kelas public speaking, ketemu lagi sama saya lagi. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Everyone has goals ya Pak ya. Ya. Dan mimpi itu nggak terbatas ya Pak. Yes. Dan mimpi itu kamu bebas mimpi apa aja. Setinggi-tingginya juga boleh kok. Dan ketika kita punya mimpi, bahkan orang-orang di sekitar kita itu kayak ngeremehin, bahkan ada beberapa yang sih kamu jadi seperti itu kayak gitu loh. Nah, menurut tanggapan Bapak yang bicara untuk nggak terpengaruh dengan kata-kata orang, itu gimana Pak? Karena kadang kan ketika orang lain tanya mimpi, tanya cita-cita, kayak kita nggak percaya diri gitu loh, malu seperti itu. Menurut Bapak gimana untuk mengatasi keadaan seperti itu? Ya. Mimpi boleh setinggi-tingginya, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu impikan. Jangan kamu mimpi tinggi, tapi kamu nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Mewujudkan mimpi itu. Kamu punya mimpi yang tinggi, jadi presiden. Belajar politik enggak, ya kan? Belajar sejarah enggak, pernah maju di depan enggak, tampil memimpin satu kelompok atau satu golongan enggak. How comes? Apa yang membuat kamu bisa jadi presiden? Pengen jadi penyanyi, nyanyi aja pales, ngomong aja lemes, maju depan orang aja takut. Apa yang membuat kamu jadi penyanyi? Jadi tanggung jawab itu penting. Jadi ketika kamu menetapkan sebuah impian, kamu bertanggung jawab untuk mewujudkannya dengan resiko yang harus kamu ambil. Resikonya apa? Itu salah satunya diremehin teman, disepelekan orang, dicengin orang, disipein orang. Tuh bahasa-bahasa apa tuh? Bahasa-bahasa anak zaman sekarang kan? Kayak iya-iyanya, kayak udah paling oke aja. Orang menyepelekan kamu, tapi kamu harus bersyukur ketika ada orang yang menyepelekan kamu, karena itu tandanya mereka tidak setinggi kamu impiannya. Gak apa-apa. Sama dengan saya, anak kampung yang rumahnya di samping kebun PTP 7 di pedalaman Belambangan Umpu sana. Dulu saya diremehin ketika saya bilang saya mau ngomong di panggung-panggung besar. Bahkan saya mau yang di depan saya itu pejabat-pejabat, orang-orang bule. Saya bilang gitu. Apa yang teman-teman saya dulu bilang waktu saya SMP? Aduh, ketinggian Lendran, mana mungkin, rumah lo aja dekat kebun karet, geribik dari papan. Kalau hujan, airnya rembesan masuk ke dalam karena nggak punya pelapon, dindingnya tidak permanen beton. Sih, teman-teman saya ngomongin masih di kampung, bukan saya mengejek mereka, tapi karena saya membangun apa yang saya punya dan saya tahu sekali passion saya. I do what I love and I love what I do. Saya melakukannya dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Kejadian. Siapa yang nyangka suatu hari saya belajar buku sejarah ketika di SMP, saya melihat wujud Menara Eiffel, melihat patung Liberty, belajar sejarah tentang Washington, tentang Abraham Lincoln. Dan suatu hari saya ke sana. Saya mendatangi tempat yang dulu ada di buku sejarah. Itu kejadian. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi kalian sudah jadi terpilih seperti ini nih. Berarti kan kalian itu go step ahead.
ketimbang teman-teman kalian yang masih ngorok di rumah atau nongkrong di kopi susu. Iya kan? Di jam segini harusnya kalian leyeh-leyeh kok. Ngapain kalian dengerin saya? Artis bukan, petinggi bukan, saya ini masuk TV enggak. Apaan? Ya, gitu. Nggak apa-apa tinggi-tinggi, tapi tanggung jawab. Jangan tinggi-tinggi tapi nggak ada tanggung jawab, itu membual namanya. Ada lagi? Yap. Ya, mahasiswa itu kata bahwa tadi mengikuti berbagai kegiatan itu. Nah, saya tuh misalkan saya sudah mengikuti organisasi, terus saya juga, terus saya muda juga. Nah, ada kalanya hal tersebut membuat saya itu lelah. Nah, maka kan tadi menurut kata itu kita istirahat sebentar dan lanjut lagi. Nah, untuk hal tersebut pasti ada motivasi ya. Motivasi kakak itu apa sih yang membuat motivasi kakak itu sudah capek bangkit lagi kan lagi. Oke. Kamu bayangkan aja ya, dalam sehari itu saya tadi pagi MC wedding, terus habis itu kesini nih. Terus nanti malam saya MC acara ulang tahun. Tapi sebelum MC acara ulang tahun, saya harus ngedatengin 2 klinik untuk di swab. Karena untuk kepentingan swab malam ini dan swab besok acara di Novotel, saya MC standby udah jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Terus sorenya ada meeting, malamnya ada dinner, dan malamnya ada meeting lagi sampai di jam 11 malam. Itu baru 2 hari yang bisa saya sebut, hari ini dan besok. Belum yang kemarin-kemarin. Belum besok lagi kalau weekday Senin sampai Jumat itu, aduh padatnya minta ampun. Kamu tahu, capeknya minta ampun. Tapi kalau kamu capek, kamu ngerasa butuh waktu, lakukan break sejenak. Kalau saya sebutnya kan ada namanya me time. Kalian mau tahu nggak? Kadang saya itu kalau break, saya itu menikmati diri sendiri. Datang ke sebuah tempat yang itu belum saya pernah datengin. Misalnya gini, saya datang ke coffee shop. Yang coffee shop itu saya itu belum pernah datengin sebenarnya, tapi pengen aja. Apa yang saya lakukan? Duduk di pojokan, diem, nggak ngapa-ngapain. Ditemenin kopi, orti, sama snack, diem aja. Apalagi sekarang pakai masker kan, orang nggak lihat saya dengan utuh. Jadi saya diem aja, nikmatin diri sendiri atau ngobrol sama diri sendiri. Thank you Yandra, hebat banget lo minggu-minggu ini. Pada jadwal, untung badan buatan Tuhan. Coba kalau made in China, udah remuk kali badan ini. Iya. Ngobrol sama diri sendiri itu untuk mengenali diri kamu dan paham tujuanmu. Sehingga kalau nanti kamu udah istirahatnya sudah cukup, bisa bangkit lagi dengan mudah. Karena kamu tahu tujuan awal kamu apa. Nggak ada salahnya. Saya kalau misalnya dalam seminggu padat, pasti saya punya me time. Me time saya itu kalau nggak nongkrong di sebuah tempat sendirian, nggak mau diganggu orang, nggak mau ngobrol, nggak mau diajak ngobrol, diem aja, atau saya nonton 21. Tapi sendiri, pernah nggak kalian nonton 21 sendiri? Saya pernah loh, sering malah. Cuman pengen nggak mau diganggu aja, nggak mau ada yang ngajak bisik-bisik gitu. Karena pekerjaan saya sudah terlalu banyak menggunakan pita suara kan. Jadi ada saatnya saya harus istirahat bentar. Sama halnya ketika saya di luar terlalu banyak menggunakan pita suara. Kalau di rumah tuh saya tuh jadi pendiam, jadi pendengar aja. Pendengar keluhan istri saya, pendengar cerita-cerita anak-anak saya. Makanya kalau di rumah itu kalau udah jam malam ya, akan sangat sulit menghubungi saya karena saya itu nggak pernah main HP kalau lagi ngeladenin ngobrol sama anak gitu. Karena anak saya itu tidak memegang handphone. Anak saya itu pegang handphone ketika SMP. Itu pun handphonenya bukan smartphone. Handphonenya adalah handphone kecil yang cuma bisa saya telepon dan saya SMS. Cuma mau memastikan udah selesai belum lesnya, dia minta jemput di mana, atau dia mau minta makan apa, beliin titipan apa, that's it. Itu peraturan saya dan istri saya. Jadi anak saya itu tidak mengenal handphone. SMA mungkin saya akan belikan kalau bapaknya punya uang ya. Begitu ya. Oke. Wah, ini tampaknya udah capek semua ya.
Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali sudah menjadi bagian dari pertemuan ini. Mudah-mudahan berkenan, kalian bisa lebih mengupgrade kemampuan kalian. Saya yakin di antara kalian ini nantinya akan ada generasi-generasi emas yang menjadi pemimpin, penerus hal-hal baik di negara kita, ya. Karena jangan mengharap apa yang negara berikan ke kita, tapi kitalah yang harus berpikir apa yang bisa kita kontribusikan untuk negara kita. Termasuk kalian terlibat dalam kegiatan seperti ini adalah salah satu kontribusi kalian untuk negara ini. Terima kasih, saya Indra Pradia mengucapkan terima kasih buat Smart Panitia. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkenan bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau misalnya kalian berkenan, boleh juga nanti DM saya melalui Instagram untuk komunikasi selanjutnya, saya sangat terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.